Guys, balik lagi bersama Mang JL di sini ya, di alur cerita film horor. Di cerita film kali ini, Mang JL akan menceritakan alur film Phobia 2. Film asal Thailand ini film dengan beberapa cerita. Nah, jika pada Phobia 1 terdapat 4 cerita, kali ini di Phobia 2 terdapat 5 cerita. Langsung saja ke cerita pertama atau segmen 1 Phobia 2. Tunggu dulu, seperti biasa siapin dulu kopi dan cemilan, lalu tutup pintu rapat-rapat biar gak ada yang ngintip. Oke, mari kita mulai. Di awal cerita, scene memperlihatkan seorang anak yang sedang digunduli oleh biksu dengan disaksikan oleh ibu dan ayah tirinya. Namanya Pei. Tatapan sang anak pada ibunya begitu tajam dan penuh rasa amarah. Lalu diguyurlah sang anak itu. Pei ini dimasukkan ibunya ke biara untuk mendapat pendidikan biksu. Setelah itu, Pei merenung. Lalu di sekitar ada yang memperhatikan Pei, seorang atau salah satu biksu di situ. Dan ibunya menghampiri Pei. Ibunya berkata, "Ibu pergi dulu, kalau ada apa-apa beritahu yang mulia." Pei hanya terdiam, dan ketika ibunya berjalan, Pei melontarkan kata-kata yang tak sopan pada ibunya. "Kau pelatit." Dan Pei berkata, "Kau tak mau bersamaku, kau tak pernah mencintaiku." Lalu ibunya menampar Pei dan berkata, "Kau boleh katakan apapun yang kau mau, tapi jangan pernah katakan aku tidak mencintaimu. Kalau saja dari awal aku membawamu, semua ini tidak akan terjadi. Setelah semuanya mereda, aku akan kembali untukmu." Sungguh sangat mengharukan ya, bos. Scene berganti. Pei bersama para biksu lainnya datang ke sebuah desa yang terkenal banyak hantu dan angker. Di perjalanan, Pei melihat ke arah sesajen dan tidak sengaja Pei menginjak salah satu sesajen kecil yang ada di hadapannya. Pei tertinggal jarak dari para biksu lainnya. Pei pun terus berjalan. Lalu biksu bertanya pada Pei, "Kau pernah dengar tentang ritual hantu lapar?" Biksu menjelaskan, ritual yang menyajikan persembahan untuk hantu lapar. Masyarakat di sini percaya mitos ini. Lalu Pei melihat-lihat situasi lokasi. Pei menatap dan melihat sesajen yang terletak di atas, yang bertiang seperti pohon jambe. Malam harinya Pei tidak dapat tidur dan merasa lapar. Lalu Pei pun keluar mencari makanan ke tempat sesajen. Dan ketika Pei mau memakan mie, tiba-tiba datang salah satu biksu. Biksu itu menyuruh Pei untuk meletakkan kembali makanan itu. Biksu berkata, "Itu persembahan untuk hantu lapar. Satu-satunya yang harus kau pegang adalah 10 ajaran Buddha. Kita berpuasa saat ini." Ecek si biksu teh. Lalu keesokan harinya, para biksu termasuk juga Pei menyambangi tempat ritual hantu lapar itu. Para biksu kaget saat melihat keadaan porak-poranda dan tiang yang seperti menyerupai pohon jambe itu pun tumbang dan mereka pun berdialog. Ini pertanda buruk, hantu lapar akan terlahir kembali dan dalam pertukaran jiwa akan ada kutukan. Selanjutnya, saat Pei mengisi dan mengumpulkan air dalam wadah,
Pei terlihat sangat bete dan Pei melempar wadah-wadah itu. Lalu ada kejadian tak terduga. Pei melihat wadah yang bergerak-gerak sendiri. Lalu Pei mencoba untuk membukanya si wadah itu dengan bambu rotan yang ada. Belum sempat Pei membukanya, wadah itu terbuka sendiri. Pei sangat kaget dan terjatuh. Di dalam wadah itu ada seekor ular dan toke yang sedang gelut. Lalu si toke itu berlari ke dalam pakaian Pei, tepatnya ke bagian anunya Pei. Anu apaan tuh? Hehe, hanya Pei yang tahu. Tapi tiba-tiba si toke itu ada di belakang Pei, tepatnya di punggung Pei. Pei pun ketakutan dan si toke itu berhasil Pei injak-injak sampai modar. Kemudian Pei yang merasa kesal dengan semua itu, Pei memutuskan pergi dari tempat itu. Tak lama berjalan, di luar ada biksu yang sedang sesapu. โยมสุวัตเนี่ยเขาฝากเธอไว้กับหลวงพ่อ Saat berjalan, Pei sibuk nyenyawa HP dan mencoba menghubungi seseorang, tapi sepertinya tak ada sinyal. Mungkin Pei pakai kartu teri, jadi saat di pegunungan gak ada sinyal. Dar, bertemu lagi dengan biksu yang lainnya. Pei gak jadi pergi. Pei kembali memakai seragam biksu lagi, dan biksu itu membawa Pei ke dalam gua. Gua itu gua untuk meditasi yang mulia dan gua itu tempat untuk merenungkan kesalahan mereka di masa lalu. Lalu si biksu itu menyuruh Pei untuk bermeditasi dan merenungi semua kesalahan-kesalahan yang pernah Pei perbuat. Si biksu memberi buku panduan tentang mantra perlindungan. Lalu si biksu itu pun menghilang dan meninggalkan Pei seorang diri. Kemudian Pei mulai merenung dan mengingat kejadian saat sebelum Pei masuk ke biara biksu itu. Pada malam itu, Pei bersama kawannya berkendara motor berniat untuk membegal. Pei melempar batu ke mobil sasarannya dan mobil itu pun terguling. Saat Pei nyamperin mobil itu, Pei terkejut. Orang yang menjadi korban sasarannya itu ternyata ayahnya sendiri. Lalu Pei pun berteriak dan menangis histeris. "Pak, bangun, Pak, jangan mati." Di waktu yang bersamaan, para biksu sedang melakukan aktivitas dan ritual berdoa. Si biksu muda yang menyadari dan punya firasat satu hal tentang Pei melirik biksu tua. Biksu tua itu berkata, "Tak ada yang bisa kita lakukan, inilah karma." Pei berlari bermeter-meter jauhnya, seakan dikejar-kejar hantu. Lalu Pei berhenti dan melihat-lihat situasi, dan Pei melihat ada pohon yang bergerak-gerak. Pei berteriak, "Siapa itu?" Lalu Pei melempari pohon itu dengan sebuah batu. Sama seperti saat Pei melempari mobil waktu itu. Lalu Pei kembali melempar batu lagi. Saat Pei akan melempari batu yang ketiga kalinya, Pei mendapat serangan balik dari hantu itu. Mata Pei berdarah dan berteriak kesakitan. Dan diserang lagi untuk yang kedua kalinya. Bercucuranlah sirup merah dari wajah Pei. Dan serangan ketiga kalinya, tubuh Pei terhempas. Keempat kalinya, Pei terkapar dan HP-nya ikut terjatuh. Lalu Pei mencoba menelpon ibunya. Namun saat sudah tersambung dan Pei sudah bicara, "Mah, tolong aku menyesal, aku minta maaf." Tapi ibunya tidak mendengar suara apapun dari telepon itu. Ibunya pun menutup telepon itu. Film pun selesai. Oke, sekian dulu dari Mang JL. Jangan lupa like-nya ya, komen, dan tentunya subscribe. Nantikan Phobia 2 di segmen selanjutnya. Nah guys, pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jagalah selalu perilaku kita, jangan jadi anak nakal, dan jangan berbuat seenaknya. Ingat karma.